Zaman sekarang orang tidak punya harta tapi menampilkan banyak harta di sosial media. Namanya flexing, bohong. Punya mobil, punya rumah bagus, ditampilkan di medsos, di FB, di Instagram, di TikTok. Ditampilkan muka putih pakai filter, ditampilkan nampak kaya padahal utang. Ini bohong semua. Berikutnya hadis 286. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Setiap menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an, maka dalam salat tarawih Bilal mengatakan al-khalifatul awwalu sayyiduna Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa kita menyebut Abu Bakar Siddiq? Karena untuk menunjukkan kita ahlus sunnah wal jamaah. Untuk melawan siapa? Melawan Syiah. Karena Syiah tidak mau menyebut Abu Bakar Siddiq. Bagi Syiah, Abu Bakar, Umar itu perampok, merampok kepemimpinan Khalifah Ali. Maka mereka melaknat Abu Bakar. Bunyinya Allahummal an sonamai Quraisy. Laknatlah dua berhala Quraisy. Yang dimaksudnya dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Maka ciri-ciri masjid Ahlus Sunnah menyebut Abu Bakar, Umar radhiyallahu an. Biasanya kalau di mimbarnya itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tak ada Abu Bakar. Kalau di dinding biasanya kaligrafi ada sudut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu salah satu ciri masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala, dia berkata, tufiya rajulun, ada satu orang laki-laki meninggal. Tufiya rajulun, ada satu orang laki-laki meninggal. Min ahli suffah. Laki-laki ini meninggal dari ahli suffah. Ini Masjid Nabawi. Di belakang Masjid Nabawi itu ada emperan, teras. Di terasnya itu tinggal sahabat Nabi yang tak punya rumah. Tidur di situ, makan di situ. Ketuanya namanya Abu Hurairah. Makanannya diantar. Mereka ini disebut dengan ahlus suffah. Panjang umur, sehat badan. Masuk nanti ke Raudhah dari Babun Nisa. Nampak ada di situ, itulah dia tempat ahlus suffah itu di zaman Nabi. Fawajadu fi syamlatihi dinarain. Meninggal seorang laki-laki dari ahlus suffah, maksudnya orang susah, tak punya rumah, tinggal di belakang masjid. Mereka temukan dia meninggalkan dinaraini, 2 dinar. Kalau duit perak, dirham. Kalau duit emas, dinar. Tak ada duit kertas. Duit yang paling tidak berharga adalah duit kertas. Kalau kita punya duit emas, berganti presidennya, berganti negaranya, emasnya laku apa tak laku? Tetap laku. Kita punya duit kertas, 1 lembarnya $10.000. 1 lembar $10.000 kali 11.000. $1 11.000. 10.000 berarti 11 juta. Tiba-tiba negara itu tumbang. Maka kertas itu hanya sebagai tisu. Tak ada harganya. Beda sama emas. Kalau duit emas, berganti presiden, berganti negara, berganti apapun, emas tetaplah emas. Maka duit yang paling tidak berharga adalah duit kertas. Sejak kapan kita pakai duit kertas? Sejak Amerika mencetak duit kertas. Orang yang pertama pakai duit kertas adalah Amerika. Makanya berapa banyak kertas tak laku ketika negara berbalik. Dulu duit yang paling tinggi dolar. Di atas dolar yang paling tinggi dinar Kuwait.
Di atas dinar Kuwait yang paling tinggi dinar Irak. Tapi ketika Irak dibantai Amerika, hancur, tumbang Saddam Hussein, duit dinar jatuh lebih rendah lagi daripada dolar Amerika. Duit kertas tak ada harga. Maka orang tua-tua kita dulu kalau punya harta, punya duit, selalu dia beli emas, beli cincin, beli gelang, beli rantai, beli anting. Kenapa? Karena harga emas tidak akan jatuh. Menabung dengan menyimpan emas. Ajarkan anak-anak untuk menabung, menyimpan emas. Karena itu yang stabil. Ditemukan dia meninggalkan 2 dinar. Fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, itu ada orang meninggal Ahlus Suffah, dia meninggalkan 2 dinar. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, kaitani. Dia sudah meninggalkan kaitani. Dia sudah menyimpan 2 sesuatu yang tidak berharga yang dapat dijadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Li'annahu iddakhara ma'a talabbusihi bil faqri zahiran. Karena orang ahlu suffah itu nampaknya miskin, nampaknya susah. Kok tiba-tiba dia ada menyimpan 2 dinar. 1 dinar 4,25 gram kali sejuta 4.250.000, 2 dinar 8.550.000 rupiah. 8.500.000 rupiah. Padahal dia nampaknya miskin, susah. Kenapa tiba-tiba dia ada menyimpan? Kalau begitu sama seperti dia menyimpan sesuatu yang tak berharga, malah menjadi azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menampilkan diri susah padahal sebenarnya ada harta. Penipu, bohong. Tidak boleh menampakkan diri banyak harta padahal sebenarnya susah. Kedua-duanya tak betul. Zaman sekarang orang tidak punya harta tapi menampilkan banyak harta di sosial media. Namanya flexing, bohong. Punya mobil, punya rumah bagus, ditampilkan di medsos, di FB, di Instagram, di TikTok, supaya tetangga, kawan, sahabat merasa hebat. Begitu datang petugas pajak, pas ditanya, mohon maaf, ini bukan mobil saya, mobil showroom. Ini bohong semua. Ditampilkan muka putih pakai filter, ditampilkan nampak kaya padahal utang. Maka menampilkan sesuatu yang tak baik, ini adalah salah satu bentuk kemunafikan. Munafik artinya 2 lubang. Ini lubang, ini lubang. Ini bukit, orang tidak mau naik ke atas, dibuat terowongan. Terowongan itu bahasa Arabnya nafak. Apa maksudnya? Ada lubang masuk, ada lubang keluar. Orang yang punya 2 wajah maka disebut dengan munafik. Dzul wajhaini, punya 2 wajah. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kemunafikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa sahahahu Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban, hadis ini hadis sahih. Hadis yang terakhir 283. Wa an Mas'ud Ibnu Umar, dari sahabat namanya Mas'ud Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu utiya bi rajulin, ada satu mayat, orang mati, yusalla alaihi, disolatkan. Usalli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nabi bertanya, kam taraka, berapa harta warisan yang ditinggalkan mayat ini? Qalu, mereka menjawab, dinarain, 2 dinar. Au salasah, atau 3 dinar. 1 dinar 4,25 gram, 4.250.000. Dia meninggalkan 2 dinar ya Rasulullah, atau 3 dinar, lebih kurang 2-3 dinar lah harta warisan dia.
Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taraka kaitaini aw thalasa kayyatin. Dia sudah meninggalkan 2 atau 3 yang tak ada guna manfaat, yang akan menjadi azab kalau tidak berzakat, tak berinfak dan tak bersedekah. Falaqitu Abdullah, maka saya datang menemui Abdullah bin Qasim maula Abi Bakar. Fadzakartu dzalika lahu. Lalu saya ceritakan kepada dia, kata Nabi SAW begini. Faqala, dzalika rajulun kana yas'alun nasa takatsuran. Kenapa Nabi marah? Kenapa Nabi marah orang ini meninggalkan harta 3 dinar? Karena orang itu waktu hidup menampakkan dirinya susah, meminta-minta, lalu sebenarnya dia menumpuk harta. Itulah makanya Nabi marah. Jadi kalau ibu punya usaha, bisnis kuliner, punya tabungan, boleh menyimpan untuk ahli waris. Bapak ada kebun sawit, ada kebun karet, punya kos-kosan, punya tabungan, boleh. Yang Nabi marah ini, kenapa Nabi marah? Karena sehari-hari dia menampakkan dirinya miskin, susah, tak pernah bersedekah. Rupanya diam-diam dia menumpuk, menyimpan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Simpan, pas mati baru ketahuan. Rupanya banyak menumpuk harta. Itulah kata Nabi SAW, dia sudah meninggalkan 2 bekal menuju neraka jahanam. Dia sudah meninggalkan 2 yang siap-siap untuk mengazab dirinya, gara-gara menampakkan diri susah, tapi sebenarnya supaya orang kasihan mengasihi, lalu kemudian dia menyimpan banyak. Apakah ini terjadi sekarang? Ya, berapa banyak pengemis compang-camping begitu diikuti oleh wartawan dari belakang, rupanya punya mobil, punya rumah bagus, duitnya banyak, menampakkan diri di depan orang miskin susah. Sekarang masih ada 2 kelompok. Yang satu, orang berduit pura-pura susah supaya dapat duit orang. Yang kedua, orang tak berduit pura-pura kaya supaya dikagumi orang. 2 makhluk nih semakin merajalela sekarang. Di akhir zaman, 2 jenis manusia ini makin banyak. Yang punya duit pura-pura susah, itulah yang banyak di lampu merah Pasar Pagi Arengka, di lampu merah Sudirman dekat Mall SKA. Makanya jangan sampai kita bersedekah tak tahu kita siapa yang kita kasih. Eksploitasi perasaan orang Islam. Orang Islam ini baik, kasihan, tapi dimanfaatkan. Bagaimana mungkin orang itu bisa datang jam 6 pagi, pulang jam 6 sore, buta? Siapa yang membawa dia situ? Maka ke depan perlu pemimpin Pekanbaru yang peduli kepada itu. Kalau datang nanti calon wali kota, bupati, gubernur kemari kampanye, sampaikan ke dia. Kalau bapak duduk nanti, apa yang bapak lakukan terhadap pengemis-pengemis lampu merah? Bisa bapak letakkan mereka di rumah Rusunawa. Itu banyak wisma atlet bekas pon dulu, kosong. Masukkan situ. Bawa 1 truk, tangkap semua dari lampu merah, bawa ke situ. Kasih dia kerajinan, latihan menjahit, latihan kuliner, buat keset kaki, buat kemoceng bulu ayam. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Itu tak bisa kita lakukan karena kita tidak ada kekuasaan. Kalau tidak, nanti duit umat Islam akan habis dipakai, dieksploitasi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Sindikat, ada bosnya. Anak kecil menggendong anak bayi. Anak siapa itu yang dia gendong? Menyiksa anak bayi di tengah panas. Itu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Pekanbaru, menyelamatkan Riau, menyelamatkan Indonesia insyaallah. Apa kata Abdullah bin Qasim maula Abi Bakar? Dzalika rajulun, itu adalah seorang laki-laki yas'alun nasa, yang selalu meminta-minta sama orang. Nampakkannya dirinya susah, minta-minta, akhirnya terkumpul emas 3 dinar. Takassuran, bukan karena lapar, tapi karena ingin banyak. Na'udzubillah. Hadis ini rawahul Baihaqi, diriwayatkan Imam Al-Baihaqi min riwayat Yahya bin Abdullah Al-Hamid Al-Himmani, dari riwayat Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani. Itulah hadis kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan akan datang kita sambung hadis 284. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq
raka'ataini lillahi ta'ala. Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Status hadisnya hadis hasan. Man salat subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat isyraq, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah sempurna. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Salat masing-masing, habis salat sunat isyraq kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.